Hai teman-teman, senang sekali bisa berbagi cerita menarik dengan kalian hari ini. Pernah nggak sih kalian kepikiran, sejak kapan ya manusia mengenal warna? Warna-warna yang kita lihat setiap hari, dari pakaian hingga lukisan, punya sejarah panjang loh. Sejak zaman dulu kala, manusia udah kagum banget sama warna-warni alam. Mereka melihat keindahan di sekitar mereka, dan merasa terinspirasi. Langit yang biru, tanaman yang hijau, tanah yang coklat, semuanya bikin penasaran. Warna-warna ini memicu rasa ingin tahu yang besar. Nah, rasa ingin tahu ini yang bikin nenek moyang kita berusaha banget buat nangkep warna-warna itu. Mereka mulai bereksperimen dengan berbagai bahan alami. Mereka mau warnai gua, tubuh mereka, dan barang-barang pakai warna-warna alami. Seni dan ekspresi diri menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Pigmen pertama itu asalnya dari alam loh. Mereka menggunakan apa yang ada di sekitar mereka. Mereka nemuin oker dari tanah liat, arang dari api, dan warna biru dari tanaman indigo. Setiap bahan punya cerita dan proses tersendiri. Penemuan-penemuan ini jadi awal mula manusia belajar dan pakai pigmen. Keren ya? Dari sinilah kita mulai memahami dan mengembangkan seni warna yang kita kenal sekarang. Pigmen itu penting banget loh dalam sejarah manusia. Di Mesir kuno, pigmen dipakai buat ngewarnain makam dan kuil. Warna-warna cerah kayak biru Mesir dan hijau Malachite itu nunjukin kekayaan dan kekuasaan. Kalau di Eropa, seniman Renaissance pakai pigmen kayak ultramarine yang asalnya dari batu lapis lazuli buat bikin karya seni yang terkenal banget sampai sekarang. Pigmen gak cuma ngewarnain sejarah seni, tapi juga teks, pakaian, bahkan kosmetik. Pigmen itu kayak bahan rahasia yang bikin sesuatu punya warna. Mereka adalah senyawa kimia yang bisa ditemukan di alam atau dibuat secara sintetis di laboratorium. Mereka bisa nyerap dan mantulin cahaya, makanya kita bisa lihat warna-warnanya. Cahaya yang diserap dan dipantulkan oleh pigmen menentukan warna yang kita lihat. Tiap pigmen punya susunan kimia yang beda-beda, dan itu yang bikin warnanya unik. Struktur molekulnya menentukan bagaimana pigmen berinteraksi dengan cahaya. Misalnya, biru Prusia punya rumus E, F8CNA-3, yang artinya dia terbuat dari besi dan sianida. Pigmen ini ditemukan pada abad ke-11 dan masih digunakan sampai sekarang. Kalau vermilion, rumusnya Hgs, jadi dia terbuat dari merkuri dan sulfur. Pigmen ini sudah digunakan sejak zaman kuno dan terkenal dengan warna merah terangnya. Seru kan? Ilmu kimia udah ngebantu banget buat bikin pigmen buatan yang warnanya lebih banyak dan tahan lama. Dengan teknologi modern, kita bisa menciptakan pigmen dengan berbagai warna dan sifat yang lebih baik. Section 4. Kanvas alam, fungsi pigmen di alam liar. Tapi jangan salah, pigmen bukan cuma buat manusia aja loh. Di alam liar, pigmen punya peran yang sangat penting dan beragam. Di alam, pigmen itu penting banget buat tumbuhan dan hewan. Mereka membantu organisme bertahan hidup dan berkembang biak. Klorofil, atau C55H72O5N4M geng, itu pigmen hijau yang bikin tumbuhan bisa berfotosintesis. Proses ini sangat vital untuk kehidupan tumbuhan. Jadi, tumbuhan bisa ubah sinar matahari jadi energi deh. Energi ini kemudian digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kalau pada hewan, pigmen melanin itu yang ngasih warna ke kulit, rambut, dan mata. Warna-warna ini bisa sangat bervariasi tergantung jenis hewannya. Nggak cuma itu, melanin juga ngelindungin dari bahaya sinar matahari. Melanin bertindak sebagai pelindung alami dari radiasi UV. Pigmen juga penting buat kamuflase, narik perhatian pasangan, bahkan komunikasi visual. Bunglon misalnya, bisa berubah warna untuk bersembunyi dari predator. Wah, hebat banget ya. Pigmen benar-benar memainkan peran yang luar biasa dalam kehidupan di alam liar. Section 5. Pigmen di sekitar kita, aplikasi industri dan kehidupan sehari-hari. Sekarang, pigmen udah dipakai di banyak industri loh. Industri cat pakai pigmen buat warnain rumah, mobil, dan furnitur. Pigmen juga ada di tinta printer, plastik, tekstil, bahkan makanan. Coba deh kalian perhatiin. Pasti banyak banget benda di sekitar kita yang pakai pigmen. Mulai dari baju yang kita pakai sampai layar ponsel, semuanya ada pigmennya. Section 6. Lebih dari sekedar warna, warisan dan pengaruh pigmen. Ternyata pigmen itu bukan cuma sekedar pewarna loh. Pigmen itu kayak saksi bisu sejarah manusia, jejak budaya, dan cerminan alam.
Dari lukisan di gua-gua zaman dulu, sampai teknologi layar canggih zaman sekarang, pigmen selalu ngewarnain dunia kita dengan cara yang luar biasa. Dengan memahami pigmen, kita jadi lebih menghargai seni, sains, dan dunia di sekitar kita.